Kembali lagi di cerita Guchen. Buat yang suka cerita ini silahkan like dan share, buat yang belum subscribe, mau kapan subscribe-nya? Oke, kita langsung aja ke ceritanya. Semua diawali dengan perceraian. Bab 311-315. Setahun sebelumnya, Amerika Serikat dan Eropa secara keseluruhan terjebak dalam krisis keuangan. Guchen hanya menggunakan keterampilan peretasannya untuk mengganggu pasar sekuritas Eropa untuk bersenang-senang. Ini secara tak terduga menstabilkan pasar yang kacau balau. Tapi ini bukanlah alasan utama mengapa Bazat benar-benar terkesan padanya. Di lain waktu di sebuah jamuan makan, seseorang mengeluarkan pistol dan menembaknya. Jika Guchen tidak menangkis peluru dengan jarum perak, Bazat mungkin sudah pergi menemui Yesus sekarang. Tuhan menyelesaikan seluruh krisis keuangan Eropa dengan manipulasi sederhana. Legenda Anda masih diceritakan sebagai cerita di Wall Street hingga hari ini. Mungkin mereka tidak pernah menyangka bahwa pria misterius yang meredakan krisis ternyata kenal dengan saya. Patut dibanggakan. Dewa saham yang bermartabat sebenarnya mengejar bintang seperti seorang anak kecil, dan dia berpuas diri hanya karena dia memiliki nomor pribadi Guchen. Mungkin di kerajaan Xia, reputasi Bazat tidak terlalu bagus, tapi di Eropa, reputasi lelaki tua ini sangat terkenal. Ia dikenal sebagai bapak keuangan. Jika Anda berinvestasi di saham apapun, sahamnya pasti akan meroket. Sekalipun itu adalah saham, Sunset Red, yang akan keluar dari pasar saham, selama dipilih oleh Bazar, nilainya akan meroket dalam waktu singkat. Inilah sebabnya mengapa banyak orang ingin mentraktir Bazat makan malam, agar bisa mengetahui terlebih dahulu di mana tren keuangan selanjutnya akan muncul. Tapi sekarang Bazat benar-benar tenggelam dalam kegembiraan karena Guchen meneleponnya. Yah, aku meneleponmu hari ini karena masalah kecil. Guchen terbatuk ringan dan berkata sambil tersenyum pahit. Baru kemudian Bazat membuang nada bersemangatnya dan berkata dengan cepat, Tuhan, tolong beritahu saya, selama saya dapat membantu Anda, saya pasti akan melakukan yang terbaik. Untuk waktu yang lama, saya ingin mengundang Anda ke negeri Xia untuk makan santai. Makan, seru Bazat di ujung telepon yang lain. Awalnya, Guchen mengira orang ini terlalu jauh, tapi ketika dipikir-pikir, dia terbang ratusan ribu kilometer hanya untuk makan. Lagi pula, tidak semua orang bisa segila Illinois, jadi Guchen tidak menyalahkannya jika dia tidak mau datang. Kalau begitu di lain waktu. Guchen melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum pahit. Tidak, tidak, tidak. Aku bebas, aku bebas. Lalu Guchen mendengar Bazat berteriak kepada pelayan di ujung telepon. Meski dalam bahasa Inggris, itu sangat sepele bagi Guchen. Pesankan saya tiket ke negara Xia segera. Semua pertemuan dibatalkan. Lupakan pertemuan kelompok, makan malam bersama Tuhan adalah yang terpenting. Pesankan tiket untuk saya segera. Meskipun Guchen hanya mendengarkan setengah kata, dia masih tahu bahwa Bazat telah menunda banyak pertemuan dan membatalkan semuanya untuk datang ke kerajaan Xia, hanya untuk makan bersama Guchen. Ngomong-ngomong, Tuhan, kamu belum memberitahuku di kota mana kamu berada di kerajaan Xia. Bazat tiba-tiba memikirkan sesuatu dan berbicara dengan cepat. Guchen hanya tersenyum ringan dan berkata, Jiangsu. Bagus. Saya akan meminta seseorang memesan tiketnya segera. Ya Tuhan, tolong tunggu saya. Setelah beberapa salam sederhana, keduanya menutup telepon. Pada saat yang sama, di Jiangsu, keluarga Jiang. Jiang Feng belum berhenti menggunakan obatnya sejak kakinya sembuh, lagi pula dia baru bisa berdiri sekarang, bukan berarti tidak ada gejala sisa efektif bahwa dia terus pulang dan memulihkan diri. Itu bukan hal yang buruk. Dia terbaring di rumah sakit selama periode ini. Dia benar-benar tidak tahu bahwa Jiangsu telah mengalami perubahan yang begitu mengejutkan hanya dalam 2 bulan. Setelah tinggal di rumah sakit selama berhari-hari, aku tidak menunjukkan wajahku di luar. Banyak orang mengira keluarga Jiangku telah mundur ke belakang layar. Jiang Tianhe duduk di sofa dan menuangkan secangkir teh dan terkekeh. Jiang Tianhe awalnya adalah orang yang sangat ambisius. Tujuan awalnya adalah menaklukkan seluruh Jiangsu. Namun sejak putranya masuk rumah sakit, dia tidak punya niat lagi berkeliling dunia, dan hanya menangani hal-hal sederhana di perusahaan setiap hari. Belum lagi kemajuan dalam 2 bulan terakhir, kinerja sudah jauh menurun dibandingkan bulan-bulan sebelumnya. Sebaliknya, keluarga Jiang dan keluarga Sangguan sudah mulai bertengkar, kecuali keluarga Jiang. Jika ini terus berlanjut, jika keluarga Jiang tidak muncul, kehadiran mereka akan semakin kecil. Saya sudah lama memikirkannya selama beberapa bulan terakhir ketika saya terbaring di rumah sakit. Di antara keluarga besar di Jiangsu, sepertinya saya yang paling anak hilang. Jiang Feng menggelengkan kepalanya tak berdaya. Dia menggelengkan kepalanya dan mendesah pelan, Ayah, menurutmu, jika aku bekerja keras sekarang, akankah aku punya kesempatan untuk menyusul Jiang Ximing itu? Memang bukan tugas yang mudah untuk berubah dari seorang playboy menjadi orang yang bisa menghidupi keluarga. Tidak ada kata terlambat. Selama kamu benar-benar mengoreksi dirimu sendiri,
ayahmu akan bangga padamu. Jiang Tianhe menepuk bahunya dengan lembut dan berkata dengan lembut. Setiap orang memiliki proses pertumbuhan. Tidak semua orang bisa menjadi dewasa dalam hidupnya. Jika Anda belum mengalami sesuatu, Anda tidak dapat memahaminya. Melihat putranya menjadi begitu tercerahkan, Jiang Tianhe mengangguk sedikit, merasa sangat lega. Haruskah aku mulai kembali ke perusahaan untuk bekerja besok? Jiang Feng memandang ayahnya dengan ekspresi bingung di wajahnya dan bertanya. Jiang Tianhe menggelengkan kepalanya sedikit, tidak. Kali ini saya akan memberi Anda tugas. Sejauh yang saya tahu, Jiang Ximing dan Sang Guan Ying sudah membuat persiapan. Kali ini giliran anak muda, jadi Anda cobalah. Misi apa? Jiang Feng bertanya dengan heran. Wanita tertua dari keluarga Ye mungkin akan segera datang ke Jiangsu. Temukan cara untuk melihat apakah kita bisa bekerja sama. Cobalah yang terbaik. Nak, jangan tidak percaya diri, tapi percaya diri pada seluruh keluarga Jiang. Keluarga Ye adalah keluarga kaya dan bangsawan. Bahkan jika standar kerja sama diturunkan ratusan kali lipat, mungkin bukan giliran keluarga Jiang. Di kota kecil Chang'an, ada banyak sekali keluarga yang lebih berkuasa daripada keluarga Jiang. Bagaimana mungkin mendapatkan hak keagenan dengan begitu mudah? Keluarga Jiang dan keluarga Sangguan juga memiliki misi seperti ini, tetapi karena keluarga Ye datang ke sini, mereka secara alami mencoba yang terbaik untuk maju ke depan untuk melihat apakah mereka dapat bekerja sama. Oleh karena itu, Jiang Tianhe tidak berambis untuk memenangkan hak agensi, tetapi hanya memberikan kesempatan kepada putranya untuk berlatih. Tapi yang jelas, Jiang Feng menanggapi kata-kata ini dengan serius. Oke. Saya pasti akan memenangkan agensi keluarga Ye. Jiang Feng memandang ayahnya dan mengangguk dalam-dalam. Setelah sekian lama, hari ini mungkin menjadi hari di mana ayah dan anak paling banyak berbicara. Oke. Aku sudah bekerja keras, aku lelah. Aku harus istirahat dulu. Setelah mengatakan itu, Jiang Tianhe menggosok pinggangnya dan berjalan perlahan ke atas. Melihat punggung ayahnya, Jiang Feng juga menghela nafas dalam diam. Kenapa aku tidak menyadarinya sebelumnya? Ternyata kamu sudah tua juga. Di masa lalu, Jiang Feng selalu boros dan menjalani kehidupan yang boros dan bersenang-senang. Dia selalu hanya meminta uang kepada keluarganya, tetapi dia tidak pernah memikirkan betapa sulitnya mendapatkan uang. Ketika Jiang Feng melihat punggung ayahnya yang melengkung, dia mengerti bahwa pria yang dulu suka memukulnya telah benar-benar menjadi seorang pria tua. Tanggung jawab keluarga seharusnya menjadi tanggung jawab Jiang Feng. Justru karena kegagalannya itulah ayahnya bekerja terlalu keras. Mungkin dia menjadi lebih baik setelah dikalahkan oleh Gu Chen. Hari berikutnya. Dini hari. Setelah malam ini, seluruh pasar saham grup Junli berfluktuasi seperti yang diperkirakan Gu Chen. Setelah sempat naik turun di awal, tiba-tiba turun tajam lagi, yang menunjukkan bahwa semua orang masih tidak percaya pada Junli Group dan memilih menjual saham yang ada di tangannya. Di Junli Group, di kantor presiden. Melihat pasar saham di atas sepenuhnya, menghijau, Ling Meixue juga sedikit mengernyit saat ini, kejatuhannya bahkan lebih buruk. Bukankah ini efek yang Anda inginkan? Gu Chen memegang tangannya dan terkekeh, semua investor saham berpikir bahwa grup Junli mungkin akan kembali ke masa kejayaannya, jadi Zheng Yan pasti berpikir demikian juga. Teruslah mendaur ulang dengan harga 5 kali lipat, dan Anda masih akan menerima sebanyak yang Anda mau. Gu Chen duduk di samping dan tersenyum nakal. Meskipun Ling Meixue juga memahami bahwa dia ingin bertaruh dan mempertaruhkan nyawanya sendiri untuk meraih kemenangan sejati. Tapi dia juga merasa itu terlalu gila. Bukankah terlalu mencolok bagi kita untuk melakukan ini? Bahkan ketika kita merugi, kita tetap mendaur ulang saham dengan harga 5 kali lipat. Orang-orang mengira kita bodoh. Ling Meixue juga berkata sambil tersenyum pahit. Ling Meixue juga merasa kemarin dia terlalu berantakan dan gila. Dia sebenarnya terhasut oleh pria ini dan menggadaikan segalanya untuk menguangkan 20 miliar. Memang perusahaan sudah mengalami kerugian yang sangat besar, namun dia tetap ingin membeli kembali saham tersebut dengan harga tinggi. Mengapa kamu begitu cemas? Sekarang barang tersebut didaur ulang dengan harga 5 kali lipat. Dalam beberapa hari mereka mungkin tidak dapat membelinya kembali dengan harga 10 kali lipat. Gu Chen mengangkat bahu dan terkekeh, mulai sekarang, saham akan dibeli dengan harga 5.000 per lembar saham. Dijual dengan harga 10.000 yuan per lembar saham. Apakah kamu gila? Tidak peduli seberapa kaya orang, mereka tetap akan berkecil hati. Semakin hidup membuatmu sesak, semakin kuat reboundnya. Gu Chen menyesap teh dan tersenyum. Ini mungkin tampak seperti jalan buntu, tetapi selalu ada peluang untuk bertahan hidup. Ya Tuhan! Aku benar-benar tidak menyangka akan melakukan hal gila seperti itu. Ling Meixue duduk di kursi dan menggelengkan kepalanya dan mencibir. Saat ini, Gu Chen berdiri dan berjalan ke arah Ling Meixue. Dia mengangkat dagu Ling Meixue dengan satu tangan dan berkata dengan senyum jahat, kalau begitu, apakah kamu ingin melakukan sesuatu yang lebih menarik denganku?
Menstruasi tidak teratur sering terjadi. Kehidupan tidak terkoordinasi. Setelah mendengar ini, ekspresi Ling Meixue segera berubah. Saat ini, perempuan memiliki jadwal yang tidak stabil dan menstruasi yang tidak teratur, yang mungkin sudah menjadi hal biasa, tapi dia tidak menyangka pria ini akan mengetahui hal ini. Apakah kamu akan keluar sendiri, atau haruskah aku mengusirmu keluar? Ling Meixue berkata dengan dingin dengan cahaya dingin di matanya. Benar saja, orang ini tidak bisa memberinya sinar matahari, atau sinar matahari harus mulai bersinar. Oke. Aku akan pergi sendiri, tapi yang kukatakan tadi adalah kebenarannya. Ilmu kedokteran membuktikan bahwa kehidupan pernikahan yang teratur adalah obat terbaik untuk menghindari jerawat dan haid yang tidak teratur. Demi kesehatanmu, aku akan melakukan apapun untukmu jika kamu membutuhkannya. Sebelum Gu Chen selesai berbicara, Ling Meixue langsung mengangkat keyboard dan melempar ke arahnya. Bajingan ini bisa membuatmu jatuh ke tanah lembutnya ketika dia berbicara dengan baik, tetapi ketika dia membuatmu marah, dia bisa membunuhmu dengan seluruh kekuatannya. Saat Gu Chen membuka pintu dan hendak keluar, sudah ada orang yang berdiri di luar pintu. Ling Meixue perlahan meletakkan keyboard di tangannya, paman kedua. Paman ketiga, apa yang kamu lakukan di sini? Orang yang kebetulan bertemu Gu Chen tidak lain adalah Ling Lei. Gu Chen melihat keluar dan melihat 7 atau 8 orang dari keluarga Ling ada di sini. Mereka berdiri di seluruh koridor, dan bahkan ada orang di luar. Ada juga beberapa anak muda sombong yang mengedipkan mata dan bersiul ke arah banyak pegawai wanita yang lewat. Kami di sini untuk menyelesaikan akun dengan Anda. Seorang pria botak berkata dengan marah, meskipun Anda mendirikan perusahaan ini sendiri, namun tetap dianggap sebagai industri keluarga Ling. Anda hanya mengelolanya atas nama Anda, tetapi Anda ingin menghancurkan perusahaan Anda sendiri. Mungkin kelompok orang ini pernah mendengar tentang pasar saham. Bahkan mereka yang tidak berdagang saham, banyak orang yang mengejek Ling Meixue karena terlalu bodoh. Ketika pasar saham jatuh, orang-orang menjual saham perusahaannya dengan cepat dan dengan harga murah. Tapi bukan saja dia tidak menjualnya dengan harga murah, tapi dia membelinya kembali dengan harga yang lebih tinggi dan kemudian menjualnya dengan harga yang lebih tinggi. Cara bisnis yang aneh dan merusak diri sendiri ini langsung menjadi topik perbincangan banyak orang. Lelucon. Ini perusahaan saya dapat melakukan apapun yang saya inginkan, apa hubungannya dengan kalian? Ling Meixue berkata dengan marah sambil duduk di kursi. Tampaknya orang-orang ini takut perusahaan akan dirusak oleh Ling Meixue sebelum mereka mendapatkan keuntungan apapun, jadi mereka bergegas ke perusahaan pagi-pagi sekali untuk menyelidikinya. Anda memulai perusahaannya, tapi jangan lupa dari mana uang itu berasal. Itu juga merupakan uang yang diambil dari keuangan keluarga Ling kita. Sumber daya awal Anda juga bergantung pada keluarga Ling. Tanpa keluarga Ling, apakah Anda akan berada di tempat Anda saat ini? Saya tidak akan mengizinkan Anda melakukan ini dan merugikan seluruh perusahaan. Ling Lei masuk ke dalam kantor dan berkata sambil memberi isyarat. Wanita parubaya yang berdiri di sampingnya melangkah maju dan menamparkan meja dengan marah, tidak masalah jika perusahaan itu milik Anda, omong kosong ini akan menghancurkan grup ini, dan saya tidak setuju dengan itu. Biar saya beritahu, mumpung masih ada uang di rekening perusahaan, ayo kita ambil. Banyak orang di koridor juga mulai berbicara. Saya pikir tidak masalah. Dikatakan bahwa perusahaan ini pasti bernilai puluhan miliar, apapun yang terjadi. Meskipun sekarang hanya bernilai sedikit uang, kita masih bisa mendapatkan sejumlah uang. Jika kita kehilangan segalanya, kita tidak akan mendapat 1 sen pun. Perusahaan ini sudah setengah mati. Mari kita bagi ke semua orang secepatnya. Saya juga merindukannya. Adapun apa yang ingin Anda lakukan di masa depan, kami tidak peduli dengan Anda. Ling Meixue berdiri di sana tanpa mengucapkan sepatah kata pun, tetapi ada cahaya dingin di matanya. Dia akhirnya mengerti betapa tidak tahu malunya orang-orang ini. Dibandingkan dengan kelompok orang ini, hanya Gu Chen lah seorang pria sejati. Aku pernah melihat orang yang tidak tahu malu, tapi aku belum pernah melihat orang yang tidak tahu malu seperti orang-orang ini. Ling Meixue tidak bisa menahan diri untuk tidak mencibir, berapa yang kalian masing-masing bayar untuk perusahaan ini. Sekarang kalian berpikir untuk membagi perusahaan saya. Apakah kamu layak? Gu Chen tidak bisa tidak menganggapnya lucu ketika dia melihat wajah serakah orang-orang ini. Mereka mungkin juga merasa perusahaan ini akan bangkrut. Jika mereka tidak mendapat secangkir bubur saat ini, mereka tidak akan mendapat apa-apa ketika perusahaan itu benar-benar bangkrut. Dulu aku berpikir aku yang tidak tahu malu, tapi dibandingkan dengan kalian, aku merasa sangat malu. Gu Chen menggelengkan kepalanya sedikit dan terkekeh. Kerabat dan teman-teman ini, semuanya berkedok menjaga kepentingan keluarga, mereka ada di sini untuk membagi properti milik Ling Meixue. Ketika dia menderita kesulitan, tidak ada seorang pun yang berdiri, tetapi ketika tiba waktunya untuk berbagi manfaat, semua orang keluar sekaligus. Ada apa denganmu? Ini urusan rumah keluarga Ling kami.
Sebaiknya kamu tidak ikut campur. Diamlah. Cepat cari rumah baru, tiket makanmu mungkin akan segera habis, jangan berhutang puluhan miliar padaku dan aku harus membayarmu kembali bersama-sama. Bagaimana kalau aku kenalkan kamu pada orang kaya lainnya? Dia agak tua, hampir 80 tahun. Dia tidak punya hobi khusus. Dia hanya menyukai gadis muda sepertimu dan akan menjagamu dengan baik. Bahkan memberimu 100.000 sebulan saja tidak cukup. Pria parubaya lainnya juga bercanda. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang tertawa. Sebenarnya, tidak masalah apakah itu uang atau bukan. Yang terpenting adalah aku belum berkencan dengan pacarku yang berusia 80 tahun. Gu Chen mengangkat bahu dan berkata sambil tersenyum buruk, ini cukup menantang. Ling Meixue juga menoleh dengan tajam, menghentakkan kakinya dengan marah, apa katamu? Hahaha, disebut apa ini? Artinya jika kamu melakukan kejahatan, kamu akan mati. Jika pohon tumbang, Hozen akan berhamburan, dan jika tembok itu runtuh, semua orang akan mendorongnya. Itu membuatmu meremehkan kami. Kerabat, pembalasan ada di sini. Seorang pria parubaya pendek berkata dengan marah, saya datang ke sini terakhir kali. Saya meminta untuk posisi manajer, tetapi Anda sebenarnya meminta saya untuk memulai dari tingkat akar rumput. Siapa yang Anda anggap remeh? Oh, kerabat-kerabat ini, tidak satupun dari mereka yang berpendidikan tinggi, bahkan ada yang putus sekolah dari SMP. Mereka harus bergantung pada hubungan dengan Ling Meixue untuk bisa bekerja di perusahaan ini, dan mereka harus menjadi semacam manajer segera setelah mereka datang. Manajer seperti apa? Pada awalnya, Ling Meixue juga memperhitungkan kerabatnya dan menunjuk beberapa orang berkeliling dengan pria dan wanita di kantor, tapi mereka memanfaatkan posisi mereka untuk mengancam gadis-gadis di departemen. Buka kamar bersamanya. Jadi sejak saat itu, Ling Meixue melarang kerabatnya bekerja di perusahaan. Harus melalui proses formal dan baru datang setelah lolos wawancara. Karena itu, Ling Meixue langsung menyinggung keluarga. Hanya sedikit orang yang mengatakan bahwa ketika dia menjadi kaya, dia melupakan kerabat miskin. Hal-hal terjadi pada waktunya. Jika terus berkembang, perusahaan mungkin menjadi sebuah keluarga, dan dia akan menjadi lebih pasif. Jangan tertawa sombong, kamu benar-benar tidak takut lidahmu tidak bisa bergerak. Gu Chen memegang tangannya dan tersenyum jahat. Sebuah jarum perak yang sangat kecil di jari kanannya segera menembak. Lidahku tidak bisa bergerak. Pria pendek itu segera membuka mulutnya dan merintih. Semua orang berhenti tertawa. Gu Chen menggerakkan tangan kanannya lagi, dan beberapa jarum perak melesat keluar. Wosh, wosh, wosh. Seorang pria parubaya pria itu menamparkan lehernya sendiri. Aneh, apakah di sini ada nyamuk? Hahaha, hahaha, hahaha. Namun detik berikutnya, dia tertawa terbahak-bahak dan tidak bisa berhenti tertawa. Orang lain juga memukul lengannya, saya juga digigit nyamuk. Begitu dia selesai berbicara, dia mulai menangis dengan keras. Hu. Ada yang tertawa terbahak-bahak, ada yang menangis, dan orang yang paling banyak tertawa sebelumnya begitu kaku hingga tidak bisa menggerakkan lidahnya. Koridor itu tiba-tiba dipenuhi keanehan. Ling Lei tercengang. Kenapa sekelompok orang ini tertawa dan menangis di saat yang sama, dan mereka sepertinya tidak bisa berhenti? Apa yang kalian lakukan? Seorang pria botak tertawa terbahak-bahak dan berkata, aku. Hahaha, entahlah, aku tidak bisa berhenti. Hahaha. Melihat kelakuan abnormal sekelompok orang ini, Ling Meixue mau tidak mau berbalik dan melotot. Dia melirik ke arah Gu Chen, hal baik apa yang kamu lakukan? Kamu belum hamil, hal baik macam apa? Gu Chen berkata sambil tersenyum buruk. Aku tidak punya waktu untukmu, biarkan mereka berhenti. Kamu akan membuat mereka mati tercekik. Tertawa atau menangis dalam waktu lama akan menyebabkan hipoksia tengkorak, yang akan menyebabkan resistensi rendah dan dapat menyebabkan kematian mendadak di kemudian hari. Saat ini, ponsel Gu Chen berdering di sakunya. Dia melihat ke nomor telepon dan tidak bisa menahan senyum, sebaiknya kamu menjawab teleponnya dulu. Aku mencarimu ketika aku sedang mencarimu. Ling Meixue memutar matanya ke arahnya dan berkata dengan marah, siapa yang baru saja mengatakan bahwa kamu ingin mencari wanita kaya lagi? Sifat wanita adalah pemarah, tidak peduli apakah dia gadis biasa atau gadis yang memiliki kekayaan ratusan juta. Lagi pula, semua CEO adalah wanita yang perlu dibujuk. Gu Chen tersenyum sayang dan berkata, hei, jawab teleponnya dulu, mungkin akan ada kejutan. Ling Meixue mengangkat tangannya dan mencubit bagian lembut di pinggangnya dengan keras, bergumam dengan marah sebelum mengambil telepon darinya. Halo. Siapa ini? Ling Meixue berkata dengan suara yang dalam setelah menjawab telepon. Halo, Nona Ling, saya Basat. Saya baru saja terbang ke Jiangsu selama lebih dari 10 jam. Apakah Anda bisa untuk saya traktir makan? Saya tahu ini terlalu terburu-buru, jadi mohon Anda tidak keberatan.
Bazat berkata dengan sangat hormat di ujung telepon. Kemarin, Gu Chen memberitahunya bahwa dia akan mentraktirnya makan ketika dia datang ke Jiangsu, tetapi dia harus izin untuk makan bersama istrinya terlebih dahulu. Ketika dia mendengar bahwa dia bisa makan siang bersama wanita Tuhan, lelaki tua ini tidak ragu sama sekali. Setelah terbang lebih dari 10 jam, dia baru saja tiba di Jiangsu setelah perjalanan panjang, dan dia segera ingin mentraktir Ling Meixue makan. Di satu sisi, dia ingin mengobrol baik dengan Gu Chen setelah dia selesai memikirkan berbagai hal, dan di sisi lain, dia sangat sibuk dengan hal-hal di luar negeri. Itu terlalu ketat. Kali ini dia mengubah keputusannya untuk datang ke Jiangsu di saat-saat terakhir, dan dia juga melepaskan merpati dari banyak kelompok besar. Bazat. Ling Meixue tidak bisa menahan diri untuk tidak mendengus dalam hatinya. Meskipun dia bukan pemain saham profesional, dia masih mengenal dewa saham Bazat, dan pihak lain berbicara dengan sangat sopan. Apakah panggilan penipuan begitu ceroboh sekarang? Bagaimana bisa dewa saham datang ke Jiangsu saat ini dan membuat omong kosong seperti ini? Ling Meixue juga berkata dengan marah. Bazat adalah orang yang sangat sibuk. Tidak peduli berapa banyak orang yang mengantri untuk mentraktirnya makan, dia bahkan tidak bisa diundang. Bagaimana dia bisa terbang jauh-jauh ke Jiangsu untuk mentraktir Ling Meixue makan? Tingkat omong kosong ini bahkan lebih konyol daripada memberitahu Anda bahwa Anda telah memenangkan 100 juta, karena seseorang telah membuat laporan sebelumnya, dan waktu makan siang Bazat bisa dilelang lebih dari 300 juta. Tepat ketika Ling Meixue hendak menutup telepon, Bazat di ujung sana langsung panik, jangan menutup teleponnya, jangan tutup teleponnya. Saya benar-benar Bazat. Saya mengambil penerbangan sehari untuk datang ke negara Xia. Tolong Nona Ling, kamu harus menerima traktiramku untuk makan. Ini membuat Ling Meixue sedikit ragu. Tidak ada alasan mengapa seseorang mengarang hal seperti itu untuk menipunya. Setelah berpikir beberapa detik, dia tiba-tiba menoleh dan menatap Gu Chen, apa yang kamu lakukan? Saya tidak tahu apa-apa. Tapi karena mereka ada di sini, istriku, tolong beri aku wajah dan biarkan orang tua itu mentraktirmu makan. Pergi ke hotel termahal dan pesan makanan termahal. Lagi pula kamu tidak perlu membayar. Kata Gu Chen sambil tersenyum acuh tak acuh. Di seluruh dunia, Gu Chen mungkin satu-satunya yang bisa dengan belak-belakan mengatakan bahwa Bazat adalah orang tua. Apalagi meminta Bazat untuk mentraktirnya, jika itu benar-benar dia, Ling Meixue akan bersedia membeli waktu makan siangnya seharga 100 juta. Kemarin, ketika Gu Chen membuat keputusan gila itu, dia dengan bercanda mengatakan padanya bahwa mungkin keadaan akan berbalik nanti. Mungkin inilah titik balik yang disebutkannya. Seseorang pergi ke luar negeri sebelumnya dan menghabiskan banyak uang untuk mentraktirnya makan malam tetapi gagal. Apakah kamu yakin tidak bercanda? Ling Meixue menatapnya dengan garis hitam di kepalanya dan berkata. Gu Chen mengangkat bahu dengan acuh tak acuh, jika kamu benar-benar tidak mau, maka aku akan membiarkan orang tua itu kembali dulu. Apakah dewa saham itu adikmu? Dia hanya membutuhkan panggilan telepon dan memintanya untuk terbang lebih dari 10 jam ke kerajaan Xia. Jika dia tidak membutuhkannya lagi, dia hanya memintanya untuk kembali hanya dengan satu kalimat. Jika ini benar, betapa menakutkannya dia. Meskipun Ling Meixue telah lama berpikir bahwa pria ini memiliki latar belakang yang tidak biasa, dia tidak pernah mengira Gu Chen akan sekuat itu. Melihat ekspresinya, sepertinya Gu Chen tidak bercanda sama sekali, yang membuat Ling Meixue semakin bingung. Jika kamu berani berbohong padaku, kamu akan mati. Ling Meixue memelototinya dan berkata dengan marah. Oh, aku tidak bisa bangun dari tempat tidur. Atau berjalan. Berpegangan pada dinding. Kata Gu Chen sambil tersenyum buruk. Wajah cantik Ling Meixue yang marah berubah menjadi merah padam. Keluar. Melihat penampilannya yang galaknya, Gu Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat alisnya dan berkata sambil tersenyum buruk, ayo pergi. Istriku, pria itu mungkin sudah memesan tempat makan sekarang, jadi anggap saja itu sebagai hadiah gratis. Bukankah itu bagus? Lalu, bagaimana dengan mereka? Ling Meixue memandangi sekelompok kerabat yang masih tertawa dan menangis di koridor dan bertanya. Gu Chen langsung memegang tangannya dan tersenyum jahat, dalam 10 menit, itu akan berhenti secara alami. Ayo pergi. Saat ini, panggilan telepon sebelumnya belum ditutup. Ketika Bazat mendengar bahwa Ling Meixue setuju untuk makan, dia langsung berkata, kalau begitu saya akan menunggu Nona Ling di Rose Paradise di tepi sungai. Maaf, saya pikir teleponnya sudah ditutup. Saya akan segera ke sana. Bazat mendengar percakapan di telepon, dan kemudian dia ingat bahwa dia tidak menutup telepon barusan dan segera meminta maaf. Jika ini benar-benar dewa saham, dia tidak marah sama sekali setelah ditinggalkan begitu lama, kan? Hal ini membuat Ling Meixue sedikit curiga. Apakah ini benar dewa saham? Turun ke lift di lantai pertama dari perusahaan. Hadiah apa yang Anda inginkan jika berhasil? Ling Meixue menatap kaca dengan wajah dingin dan berkata dengan lembut.
Gu Chen di samping masih terlihat riang dan berkata dengan senyum ceroboh, hadiah apapun bisa diminta. Selama itu tidak ilegal. Aku ingin kamu berinisiatif menciumku. Mendengar ini, Ling Meixue tidak bisa menahan diri untuk tidak berbalik dan menatapnya dengan heran, saya mengambil inisiatif. Apakah itu sulit? Kalau begitu aku akan memikirkannya. Gu Chen mengangkat alisnya dan berkata dengan bangga. Kesepakatan. Ling Meixue dengan cepat menyela pikiran acaknya dan itu hanya menciumnya. Untungnya, dia tidak membuat tuntutan yang lebih ekstrim. Tetapi jika kamu berbohong padaku, aku tidak bisa memaafkanmu. Kata Ling Meixue. Gu Chen mengeluarkan cambuk kulit dari suatu tempat dan meletakkannya di tangannya, jika aku berbohong padamu, kamu bisa mencambukku sebanyak yang kamu mau malam ini. Anda. Hal ini membuat Ling Meixue marah. Kakek telah menemukan tunangan yang aneh untuk dirinya. Dia benar-benar bertanya-tanya apakah otaknya ditendang oleh keledai sejak orang ini masih kecil. Setelah keluar dari perusahaan, Ling Meixue pergi ke garasi untuk mengemudi, dan Gu Chen berdiri di pinggir jalan. Dia menelepon. Kakak Gu, kamu menelepon saya pada siang hari. Apakah kamu ingin mentraktir saya makan malam? Jiang Ximing berkata sambil tersenyum buruk di ujung telepon. Bagaimana bisa makan lebih menyenangkan daripada menonton film? Saya ingin mengundang Tuan Jiang untuk menonton pertunjukan besar, dan ngomong-ngomong, tolong undang lebih banyak reporter. Gu Chen tidak bisa menahan senyumnya. Oh, jika Anda ingin menonton pertunjukannya, saya ingin datang dan melihatnya. Hanya dalam setengah jam, berita bahwa Dewa Saham Bazat tiba di Jiangsu menyebar ke seluruh kerajaan Xia, dan bahkan stasiun TV mulai memutarnya berulang kali. Ketika tiba di kerajaan Xia, ini sangat tidak biasa. Biasanya, kemanapun berita besar terjadi, berita akan dirilis seminggu sebelumnya. Namun, setelah tiba di Jiangsu, pejabat setempat masih bingung dan bahkan tidak bisa mempercayainya. Di Jiangsu, di sebuah gedung tinggi. Sang Guan Ying berada di depan jendela kantornya, memandangi matahari yang bersembunyi di awan, mengocok segelas anggur merah di tangannya dan sedikit tersenyum, menarik. Sekarang saya akhirnya mengerti mengapa saham Junli Group anjlok, tetapi masih ingin membeli kembali saham tersebut dengan harga tinggi. Benar-benar ada orang seperti itu. Gu Chen membuat ratu bisnis terkenal membungkuk padanya dan terbang ratusan ribu kilometer ke Jiangsu untuk menemuinya. Sekarang Gu Chen membuat Dewa Saham Bazat, yang berusia lebih dari 70 tahun, berbalik membatalkan undangan keluarga Lotus dan berbalik dan terbang ke kerajaan Xia. Orang lain tidak dapat memahami apa yang sedang terjadi di sini, tetapi Sang Guan Ying, sebagai pengamat, dapat memahaminya. Pria misterius ini sungguh penuh pesona. Setiap wanita pasti penasaran dengan dirinya. Ada pepatah yang mengatakan bahwa cara terbaik untuk menarik perhatian seorang wanita sebenarnya bukanlah dengan wajah tampan, tapi membuat orang lain penasaran dengan Anda. Jika Anda bisa membuat para gadis penasaran dengan Anda, maka Anda sudah lebih dari setengah sukses. Sekarang saya mengerti mengapa Ratu Dunia Bisnis mengatakan bahwa Ling Meixue adalah satu-satunya di dunia yang membuat dia iri. Karena dia mendapat bantuan Gu Chen, selama dia mengerutkan kening, dia bisa mencapai bulan di langit, menangkap penyu di 5 samudera, semuanya mungkin. Pria seperti itu, preferensi seperti itu, tidak hanya diinginkan oleh Illinois, tetapi juga oleh Sang Guan Ying dan wanita lainnya. Di luar restoran Rose Haven, Ling Meixue dan Gu Chen belum tiba, tetapi para reporter sudah berkerumun di luar pintu. Hanya ada satu pelanggan di seluruh restoran, dan itu adalah Bazat. Ada begitu banyak reporter di luar pintu, dan semua orang tidak berani maju untuk wawancara saat ini. Jika mereka secara tidak sengaja membuatnya tidak bahagia, dia akan berbalik dan meninggalkan Jiangsu, itu akan menjadi kerugian besar, dan tidak ada informasi berguna yang bisa digali. Di luar pintu, sudah banyak obrolan. Ya ampun, ini benar-benar dewa saham. Saya tidak menyangka dia akan datang ke Jiangsu. Saya pikir dia bercanda. Ternyata dewa saham inilah yang menghentikan Soros menyapu pasar keuangan global. Saya mendengar bahwa seseorang mengundang dia saya sebelumnya. Orang lain menawarkan 30 juta dolar Hong Kong untuk waktu minum teh selama 1 jam, tetapi dia menolak. Hari ini dia datang ke Jiangsu dengan tenang. Dia membeli tiket dalam semalam, itu luar biasa. Semua orang menebak untuk siapa dewa ini datang ke Jiangsu. Saat semua reporter sedang berbicara, sebuah Porsche berhenti di pinggir jalan. Apakah kamu tidak turun dari mobil? Ling Meixue menghentikan mobilnya dan bertanya ketika dia melihat bahwa Gu Chen tidak berniat keluar dari mobil. Gu Chen duduk di kursi penumpang dan merebahkan kursinya, aku tidak pergi. Kamu tahu, aku tidak suka menjadi terkenal. Ling Meixue sedikit mengernyit saat ini dan merasa sedikit tidak pantas untuk mengatakan apa. Dalam sekejap, dia mengerti alasan mengapa Gu Chen memintanya untuk membeli kembali saham perusahaan dengan harga tinggi sebelumnya. Di tengah hiruk-pikuk kerumunan di luar pintu, seorang pemuda bermata tajam berkacamata langsung melihat Porsche tersebut. Lihat, bukankah itu Nona Ling? Semua orang menoleh dan menoleh,
tepat pada saat Ling Meixue perlahan berjalan keluar dari mobil. Mungkinkah orang yang mengundang Dewa Saham ke Jiangsu adalah Nona Ling, Presiden Grup Junli? Ketika mereka melihatnya masuk ke dalam, banyak orang ingin segera maju untuk wawancara, tetapi dia menolak. Begitu saja, Ling Meixue langsung masuk ke restoran dan duduk berhadap-hadapan dengan Dewa Saham Basat. Berita ini saja sudah cukup untuk mengejutkan seluruh Jiangsu. Saya tanya kenapa kemarin harga saham Junli Group hampir anjlok hingga seharga sebungkus tisu toilet, tapi harga sahamnya terus naik. Ternyata mereka sudah menemukan penentu arah. Dulunya 500 yuan per saham, lalu menjadi 2.000 yuan per saham, dan baru saja meningkat menjadi 20.000 yuan per saham. Ya Tuhan, ini akan menghasilkan banyak uang. Saya berani bertaruh. Sekalipun saya meminjamkan 10 keberanian Anda tidak berani mengambil langkah berisiko seperti itu. Tidak semua orang bisa menyewa Dewa Saham. Jika Dewa Sajam tidak datang, rencananya tidak hanya akan gagal, tapi kamu juga akan berhutang banyak. Iya, beraninya orang biasa bermain seperti ini. Sekarang saya hanya menyesal kenapa saya tidak membeli sebagian saham Junli Group kemarin. Kalau tidak, itu akan bernilai setidaknya jutaan sekarang. Saham Junli Group selalu berada pada level tinggi. Dari sebelumnya beberapa ratus yuan per saham menjadi puluhan ribu yuan per saham, seluruh pasar saham telah melonjak dalam sekejap, yang bukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh para pendorong biasa. Untuk sementara, ada percakapan di luar pintu, tetapi mereka yang tahu sedikit tentang saham keuangan akan menghabiskan seluruh kekayaan mereka untuk membeli saham Junli Group. Makanya makan untuk Dewa Saham harganya ratusan juta, tapi masih banyak orang yang ingin mendapat kesempatan. Itu karena dijamin untung, apalagi makan dengan Basat harganya puluhan juta dolar, yang mana artinya nilainya ratusan juta yuan. Menurut catatan saat ini, saham perusahaan yang pernah makan siang dengan Basat setidaknya meningkat secara eksponensial setelah makan siang. Saat ini, di sebuah perusahaan di Jiangsu. Mata Zheng Yan menatap fluktuasi pasar saham, dan bibirnya mulai sedikit bergetar. Tidak ada yang percaya bahwa Junli Group sedang menghadapi krisis keuangan. Lagi pula, Dewa Saham bukanlah orang bodoh. Sedangkan untuk terbang lebih dari 10 jam ke Jiangsu. Tentu saja, ini adalah keadaan pikiran orang normal. Tidak mungkin. Tidak mungkin, bagaimana ini bisa terjadi? Seru Zheng Yan seolah dia menjadi gila. Meskipun Junli Group telah berkembang dengan baik akhir-akhir ini, dengan nilai pasar lebih dari 10 miliar, namun baru berkembang dalam 2 bulan terakhir, nilai pasarnya hanya beberapa miliar. Perusahaan semacam ini tidak memiliki banyak fondasi, belum lagi seluruh dunia, hanya negara Asia yang dapat memperoleh banyak keuntungan, tetapi mengapa Dewa Saham menyukai Junli Group? Mampu mengundang Dewa Saham untuk datang ke kerajaan Asia untuk makan adalah hal yang luar biasa, yang cukup untuk menunjukkan bahwa dia sangat mementingkan grup Junli. Bukankah sebagian orang sering mengatakan bahwa ketika berinvestasi, Anda perlu mencari tren? Saat ini, hal tersebut harus dianggap sebagai tren yang jelas. Bahkan Dewa Saham Basat pun optimis terhadap perusahaannya. Aku tidak akan kalah. Aku tidak akan kalah. Zheng Yan meraung dengan enggan. Melihat grup Junli sudah sekarat di bawah kendalinya, siapa sangka akan terlahir kembali dan menjadi salah satu saham terpanas di pasar saham. Beberapa orang bahkan menjual rumahnya hanya untuk bertaruh. Jadi kali ini selama investor masih percaya bahwa Junli Group tidak menjual sahamnya, mereka dapat dengan mudah menghasilkan ratusan ribu. Di Jiangsu, sebuah villa tepi sungai. Qiu Yue berdiri di pagar, menonton semua berita terkini di Jiangsu hari ini, dan hanya menghela nafas dalam diam. Karena dia tahu Zheng Yan pasti akan kalah kali ini. Meskipun Zheng Yan memiliki bakat tertentu dalam perdagangan saham, lawannya kali ini adalah Dewa Saham Basat. Saham grup Junli bisa terus naik tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ini mungkin yang disebut efek bintang, efek popularitasnya mungkin tidak setinggi Basat. Apakah aku benar-benar tidak cocok untuk Jiangsu? Qiu Yue memandangi sungai yang mengalir dan menghela nafas tanpa daya. Menurut perkembangan saat ini, Jiangsu benar-benar di luar kendalinya. Ketidakmampuan membayar upeti ke ibu kota provinsi tepat waktu berarti dia tidak mampu. Mungkin seseorang akan mengambil alih posisinya lagi setelah beberapa saat. Atau, jika dia ingin terus duduk di Jiangsu dan mendapatkan keuntungan, dia harus membayar sejumlah harga, seperti tubuhnya. Restoran Rose Haven Jiangsu. Ling Meixue mengobrol baik dengan Dewa Saham Basat, dan dia tidak terkendali sama sekali. Awalnya, dia khawatir dengan kepribadian sebesar itu, dewa ini akan memiliki temperamen buruk, tapi tidak. Dari awal makan hingga akhir, dewa ini selalu tersenyum dan mengobrol tanpa ada rasa tidak sabar. Konsep bisnis Nona Ling masih sangat maju untuk negara Asia. Anda pasti pernah belajar di luar negeri kan? Pandangan Anda sangat unik dan akurat. Basat mengacungkan jempol dan terkekeh. Dari perbincangan sederhana keduanya tadi, terlihat bahwa sebagian pandangan yang dikemukakan oleh Ling Meixue telah dibuktikan dalam buku, dan sebagian lagi ditulis oleh Basat sendiri.
Jika ingin mempelajari konsep keuangan tingkat lanjut, persyaratan IQ dan kualifikasi akademik yang sangat tinggi. Kemampuan Ling Meixue untuk belajar di jurusan ini menunjukkan bahwa kemampuan dan bakatnya sudah terbukti. Bagaimana mungkin Ling Meixue tidak mendengar pertukaran pujian di meja makan? Dia menggoda 3.000 rambut hitam yang tergantung di pelipisnya dan tersenyum tanpa menunjukkan giginya, memamerkan sikap dan etiketnya yang anggun. Saya mendapat banyak manfaat karena bisa ngobrol sekian lama dengan senior saya hari ini. Ternyata apa yang saya pelajari di masa lalu hanyalah puncak gunung es di industri ini. Saya bersulang untuk Anda segelas anggur ini. Ling Meixue berkata sambil mengambil gelas. Dia mengambil gelas anggur yang dituangkan di atas meja dan terkekeh. Ling Meixue dapat memahami reaksi berantai seperti apa yang dapat dipicu dengan makan siang bersama Dewa Saham. Jika sahamnya tidak meroket, maka aib bagi gelar Dewa Saham. Ngomong-ngomong, Nona Ling, saya punya pertanyaan, apa hubungan Anda dengan Tuan Gu? Bazat memandangnya dengan rasa ingin tahu dan berkata, benar saja, gosip ini adalah psikologi yang dimiliki oleh pria dan wanita. Meskipun dalam hatinya dia sudah tahu bahwa Ling Meixue mungkin menjalin hubungan dengan Gu Chen, dia hanya menginginkan Ling Meixue mengakuinya secara pribadi. Disebut tunangan, tapi aku bertanya-tanya apakah aku harus menerimanya atau tidak. Ling Meixue menundukkan kepalanya dan menyesap anggur merah dan berkata dengan lembut. Terlalu misterius baginya untuk merasakan rasa aman. Kamu disayangi oleh Tuhan. Aku benar-benar tidak tahu berapa banyak wanita yang iri padamu. Kata Bazat sambil tersenyum masam. Ling Meixue mengangkat kepalanya sedikit dan menatapnya dan bertanya dengan lembut, bisakah kamu menceritakan padaku apa yang terjadi sebelumnya? Aku ingin tahu segalanya. Seseorang yang identitasnya didefinisikan sebagai level SSS, Ling Meixue sangat ingin tahu tentang apa yang dimiliki pria ini dialami sebelumnya. Dia juga telah menyelidiki informasi Gu Chen sebelumnya, tetapi orang yang menyelidiki keesokan harinya tidak mengetahui jenis rangsangan apa yang dia alami, dan dia melarikan diri dari Jiangsu dalam semalam dan membatalkan semua informasi kontak di telepon. Jadi Ling Meixue ingin mengetahui beberapa informasi yang selalu ingin dia ketahui dari Dewa Saham Bazat. Maaf. Bazat menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata sambil tersenyum pahit, saya benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa tentang masalah itu. Jika Tuhan tidak memberitahu Nona Ling, ada beberapa hal yang tidak berani saya katalam. Menjual Tuhan adalah kejahatan besar di luar negeri. Hah. Ling Meixue juga tercengang. Dia hanya ingin tahu sesuatu tentang masa lalu Gu Chen, tapi Bazat mengatakannya dengan sangat serius. Tidak masalah untuk tidak bertanya, tapi itu membuat Ling Meixue semakin penasaran dengan pria ini. Di matanya, selain suka membuat orang kesal, pria ini sepertinya mampu melakukan segala hal yang sulit baginya. Gu Chen terlalu misterius. Setelah makan siang, mereka berdua keluar dari restoran sambil mengobrol dan tertawa. Sekelompok besar reporter berdiri di kedua sisi dan memberi jalan ke lorong di tengah. Namun saat ini, 3 kendaraan militer kamuflase melaju. Semua penonton menyingkir ketika mereka melihat mobil jenis ini, kendaraan off-road kamuflase, dan Anda dapat mengetahui dengan melihat plat nomornya bahwa ini adalah kendaraan dari wilayah militer Jiangsu. Semua orang lebih bijaksana dan menyingkir. Mobil di depan perlahan berhenti, dan yang terlihat keluar dari mobil. Mungkin dia juga menerima kabar bahwa Dewa Saham Bazat datang ke Jiangsu, sebagai tuan rumah Jiangsu, dia harus datang dan berkunjung. George Yang, kepala militer Jiangsu, saya ingin mengundang Taipan Saham untuk makan malam. Tuan yang perlahan keluar dari mobil dengan mengenakan setelan tang dan terkekeh. Tapi Bazat hanya tersenyum dan berkata, maaf, saya ada janji malam ini. Bagaimana kalau besok? Saya harus kembali besok, dan masih banyak hal yang menunggu untuk saya selesaikan di rumah. Maaf. Jelas, ini hanya karena Anda tidak ingin diberi hadiah berupa makan malam. Saya pernah mendengar sebelumnya bahwa Dewa Bazat ini sangat sombong dan tidak pernah menganggap serius siapapun dalam hidupnya. Hal ini membuat Tuan yang terlihat serius. Bazat bahkan mentraktir makan pada Ling Meixue, tetapi bahkan dia, kepala militer Jiangsu, tidak dapat mengundangnya. Dan dia masih menolaknya di depan banyak wartawan. Saya sudah menyiapkan anggur dan makanan, dan saya ingin meminta mie encer kepada Tuan Bazat. Saya juga punya beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Anda. Tuan yang masih mencari jalan keluar untuk dirinya sendiri. Namun senyuman di wajah Bazat berangsur-angsur berkurang, saya benar-benar minta maaf. Saya bepergian secara pribadi kali ini, jadi saya tidak akan melalui jalur resmi. Saya masih punya urusanku sendiri yang harus aku urus. Ayo kita bicara lain kali. Ketika dia datang ke Jiangsu lain kali, saya masih tidak tahu bahwa itu adalah tahun monyet dan bulan kuda. Bos tahu bahwa Dewa Saham telah datang ke Jiangsu, dan mereka juga menginginkan Tuan yang akan memobilisasi, mungkin dia bisa membawa gelombang pasar dan lalu lintas ke Jiangsu. Namun, Bazat ini sangat tidak sopan.
Ling Meixue di samping juga tercengang, dan Bazat tidak segan-segan menolak Tuan Yang, kepala militer Jiangsu. Dan saat makan siang, Bazat tidak memaksanya sama sekali, dan selalu menjawab berbagai pertanyaan yang diajukan oleh Ling Meixue. Kamu tidak mau memberiku wakah? Tuan Yang berdiri di hadapan Bazat dalam setelan tang dan berkata dengan dingin. Bazat sendiri berasal dari keluarga besar dan memiliki status yang sangat tinggi di antara keluarga besar di luar negeri. Tuan Yang hanyalah seorang kepala pejabat Jiangsu, Bazat benar-benar tidak peduli padanya. Dan kali ini dia datang ke Jiangsu secara diam-diam, hanya untuk melakukan bisnis pribadi tanpa keriuhan apapun. Jika dia datang ke negara Xia untuk membicarakan bisnis, media besar pasti sudah mengetahuinya sebelumnya. Sekarang waktu pribadinya, dan dia tidak memiliki kewajiban untuk mengurus hal-hal ini. Ketika para reporter ini melihat Bazat menolak undangan kepala militer Jiangsu, banyak dari mereka ingin merekamnya dengan cepat. Tapi percuma memikirkan untuk merekamnya, karena ini semacam video yang tidak bisa dirilis sama sekali. Sekali dirilis pasti akan berdampak buruk. Tuan Yang juga tidak menyangka Bazat ini. Orang ini tidak memberinya muka apapun. Meskipun Bazat menolak setelah masuk ke dalam mobil, setidaknya tidak ada wartawan media di sekitar. Tepat saat suasana kedua kubu menemui jalan buntu. Terdengar suara pintu Porsche ditutup di pinggir jalan. Minibus, karena aku mengundangmu, bukankah tidak sopan bagiku jika kamu tidak pergi? Gu Chen meletakkan tangannya di punggung dan tersenyum ringan. Ketika Bazat melihat Gu Chen, dia ingin meneriakkan kata, Tuhan, dengan lancar, tetapi terhenti oleh tatapannya. Dia segera berbalik dan menatap Tuan Yang dengan senyum pahit dan berkata, maaf, tempat ini terlalu ramai dengan suara orang-orang tadi, saya tidak mendengarkan baik-baik perkenalan Anda. Ini Panglima tertinggi Jiangsu, George Yang. Gu Chen melangkah ke arahnya, berdiri berdampingan dengan Bazat, dan berkata dengan lembut, saya punya sesuatu yang ingin kukatakan. Oke, namanya jangan pukul orang yang tersenyum itu. Baiklah Tuhan. Kata Bazat penuh hormat sambil menundukkan kepala. Kemudian, dia berjalan menuju Tuan Yang dengan senyuman di wajahnya, saya sangat menyesal sekarang. Ternyata itu adalah Panglima tertinggi Jiangsu. Saya tidak sopan. Jika Anda tidak keberatan, ayo masuk mobilnya sekarang. Ya, Tuan Yang juga berkata. Dia hanya tersenyum canggung, dan dia mengerti betul mengapa nada suara Bazat tiba-tiba berubah. Itu bukan karena dia adalah Panglima tertinggi Jiangsu, tapi karena Gu Chen. Silahkan. Meskipun Tuan Yang tersenyum, dia sudah merasa marah di dalam. Ini bukan karena Gu Chen datang ke sini untuk pamer, dia ingin membuat Tuan Yang memahami kebenaran. Jika atasan ingin berurusan dengannya, mereka harus mempertimbangkan terlebih dahulu berapa banyak keuntungan yang akan mereka hilangkan. Semua dewa besar harus melihat matanya untuk bertindak. Dengan kekuatan seperti itu, bahkan di ibu kota provinsi atau bahkan ibu kota kekaisaran, siapapun yang ingin menyentuh Gu Chen harus berpikir dengan hati-hati. Bazat berbalik dan melirik ke arah Gu Chen. Setelah dia mengangguk, dia masuk ke dalam kendaraan off-road kamuflase. Meski keduanya saling memandang sebentar dan kecepatannya sangat cepat, tindakan ini tetap diabaikan oleh Tuan Yang. Bersambung.